Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Daniel Berledang. NIM 2101070097, kelas 5B, Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pengungsian Rohingya. Sekian dan terima kasih. Pengungsian Rohingya ke Indonesia bermula pada tahun 2015 ketika sejumlah besar pengungsi Rohingya melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di Myanmar. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang tinggal di negara mayoritas Buddha tersebut. Konflik antar etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengungsi Rohingya melaporkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa oleh pasukan keamanan Myanmar. Seiring eskalasi kekerasan, pada tahun 2015, ribuan pengungsi Rohingya memutuskan untuk melarikan diri melalui jalur laut menuju negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Mereka berlayar dalam kondisi yang sangat berbahaya dan banyak yang menjadi korban kekerasan, kelaparan, dan penyakit selama perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di Indonesia, mereka ditempatkan dalam kampung pengungsian sementara di berbagai lokasi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi kemanusiaan dan masyarakat lokal memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Namun banyak juga yang telah menemukan dukungan dan solidaritas dari masyarakat lokal serta organisasi kemanusiaan. Penolakan terhadap pengungsian Rohingya oleh sebagian masyarakat di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan agama dan budaya antara Rohingya yang mayoritas Muslim dengan masyarakat Aceh yang juga mayoritas Muslim namun memiliki tradisi dan budaya yang berbeda. Selain itu, masyarakat Aceh sendiri pernah mengalami konflik bersenjata yang panjang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 1976 sampai 2005. Konflik ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerugian materi yang besar. Akibat pengalaman tersebut, sebagian masyarakat Aceh mungkin merasa khawatir bahwa kehadiran pengungsi Rohingya dapat memicu konflik atau menimbulkan ketegangan sosial di daerah mereka. Selain faktor agama dan pengalaman konflik, faktor ekonomi juga dapat menjadi pertimbangan dalam penolakan terhadap pengungsian Rohingya. Aceh sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan pembangunan ekonomi. Sebagian masyarakat Aceh mungkin merasa bahwa sumber daya yang terbatas harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat sebelum membantu pengungsian di luar. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua masyarakat Aceh menolak pengungsi Rohingya. Banyak juga yang memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka. Beberapa organisasi kemanusiaan dan individu di Aceh telah berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya, termasuk pemberian makanan, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan. Menurut identifikasi saya, pengungsian Rohingya menurut nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama,
Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan keyakinan agama mereka. Dalam kasus pengungsian Rohingya, nilai ini menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan melindungi hak-hak warga Rohingya untuk menjalankan agama mereka tanpa diskriminasi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus pengungsian Rohingya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasan, pembunuhan, dan pengusiran. Nilai ini menuntut perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga Rohingya, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun kesatuan di tengah keragaman. Dalam konteks ini, solusi berdasarkan nilai ini adalah mempromosikan dialog antar agama, toleransi, dan inklusi sosial untuk mendorong perdamaian dan harmoni di antara masyarakat Rohingya dan masyarakat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib warga Rohingya. Solusi berdasarkan nilai ini adalah melibatkan masyarakat Rohingya dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka, serta memastikan partisipasi mereka dalam pemilihan dan penentuan nasib mereka sendiri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya memastikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Dalam konteks kasus pengungsian Rohingya, solusi berdasarkan nilai ini adalah melindungi dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga Rohingya, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak. Dalam memaknai nilai-nilai Pancasila, solusi yang diusulkan harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi warga Rohingya. Solusi ini harus melibatkan kerjasama internasional, advokasi, dan upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan bagi warga Rohingya. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam tutur kata saya yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.